Oke, standby. Paling sakit 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'in bi ihsani yaumidin amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastra Sedar Hukum, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Dirjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyaso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Hajen Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembicara akan membacakan susunan acara pengajian sore pada hari ini. Sebagai pembuka, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Baik, selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Haji Ustadz. Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC dengan tema keutamaan sakit dalam domestik Islam. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayat. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso selaku Direktur Absolute Services, juga jajaran direksi Ibu Hajah Eka Yulianti, Ibu Asri Isani, dan Bapak Julian Rahmanto, juga para karyawan Absolute Group baik online maupun offline. Mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama, tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan di sore hari yang begitu sejuk ini kecuali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul di majelis ilmu pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan membahas dengan tema keutamaan sakit dalam perspektif Islam. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 49, Allah berfirman, Inna likulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tadakkarun. Artinya, inna likulli syai'in, sesungguhnya pada setiap sesuatu, khalaqna, kami ciptakan, kata Allah, zawjaini, berpasang-pasangan, la'allakum tadakkarun, agar kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ya, ada Pak Roy, ada Pak Bowo. Jadi berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih, ya, ada siang, ada malam, ya. Jadi Allah ciptakan berpasang-pasangan, termasuk ada sehat, ada sakit. Nah, ini yang akan kita bahas tentang sakit. Perlu dipahami bahwa sakit itu adalah ketentuan dari Allah. Kalau boleh milih manusia mah jangan sampai sakit, betul ya? Ya Allah, jangan kasih sakit saya. Kalau boleh milih. Tapi Allah ciptakan dua berpasang-pasangan tadi dalam Al-Quran. Inna likulli syai'in khalaqna zawjaini. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada sehat, ada sakit. Maka dari itu sakit ini ketentuan dari Allah. Kalau kita sudah paham sakit ketentuan dari Allah, sebagai orang beriman kita harus bersyukur. Mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan sakit. Orang beriman dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Makanya ada orang lagi sakit dibilang, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Betul ya? Padahal lagi sakit, tapi jawabnya alhamdulillah. Itu orang yang paham tentang syukur atas nikmat Allah, nikmat sakit. Kalau orang yang nggak paham agama, sakit aja nikmat, bukan itu azab. Enggak. Kadang-kadang nih nikmat sehat umumnya bisa dirasakan ketika lagi sakit, betul ya? Nikmat sehat nih kita, contohnya kaki bisa jalan, kita kemana saja bebas. Nikmat jalan kaki kita kalau lagi sehat nggak terasa nikmat. Tapi begitu kaki kita sakit, main futsal dihabek sama lawan, jeder, nggak bisa jalan, baru terasa enak banget jalan kalau kakinya sehat. Karena lagi sakit. Ini mulut, ini lisan, makan, mengunyah makanan enak banget lagi sehat, nggak terasa padahal itu nikmat. Coba lagi sariawan, betul ya? Dikasih ikan, ayam, hotdog, kasih makanan, ya, misalnya KFC atau apa saja, kalau sariawan nggak enak. Akhirnya berpikir nikmat banget kalau lagi sehat. Jadi Allah ciptakan sakit tanpa ada yang memahaminya. Sesungguhnya bisa jadi yang terlihat manusia jelek itu bisa bagus bagi Allah. Tidak semua yang manusia lihat bagus itu bagus menurut Allah. Sakit bagi kita kayaknya sih jelek, betul ya? Aduh sakit nih, gak enak banget. Padahal bisa jadi sakit itu, itulah hikmah yang terbesar Allah kasih kepada kita. Yang pertama, orang yang beriman ketika dia sakit, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila, kata Nabi, apabila Allah memberikan sakit kepada hambanya, maka sesungguhnya Allah sedang membersihkan dosa-dosanya. Hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau kita lagi sakit, tapi dengan syarat kita ikhlas, kita rela, kita nggak mengeluh dari sakit kita, ya kita sabar, kita terima sambil ikhtiar berobat, tapi nggak mengeluh dari sakit kita, tetap senyum, tetap ibadah. Itu orang tersebut sebenarnya sedang dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal ridho dan ikhlas. Ada sebuah hadis yang menjelaskan
idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, apabila Allah cinta sama satu kaum atau seseorang, ibtalahum, Allah uji orang tersebut. Kalau Allah cinta sama seseorang, Allah uji orang yang dicintai Allah. Dengan apa? Berbagai macam ujian. Ada yang ujiannya itu kenikmatan, ada ujian itu kesusahan. Termasuk ujian Allah adalah sakit. Jadi orang sakit itu lagi disayang Allah, cuman lagi diuji. Lulus atau tidak ujian Allah. Lanjutan hadisnya, idza radiya falahur ridho. Kalau hamba yang sakit ini ridho, ikhlas dengan sakitnya karena tahu ini berasal dari Allah, maka Allah ridho pada hamba tersebut. Wa idza sakhitallah. Kalau hamba itu benci, tidak ikhlas, ngedumel, selalu tidak nerima sakitnya, maka Allah murka kepada hamba tersebut. Ya. Jadi kalau kita sakit, kalau kita ikhlas, kita sabar, kita terima ini emang dari Allah sambil usaha berobat dan sebagainya, itu tandanya Allah cinta dan kita lulus dalam ujian Allah. Tapi kalau kita lagi sakit, ngedumel terus, ampun dan ini mulut sariawan, mulut 2 hari kagak sembuh-sembuh, susah amat ini kita ngomong, makan susah, ngedumel saja, berarti Allah benci sama orang tersebut. Jadi kalau lagi sakit, sabar dan ikhlas. Yang kedua, yang pertama, orang lagi sakit, kalau dia ridho, ikhlas, dibersihkan dosanya. Semakin lama nggak sembuh-sembuh, dosanya semakin dibersihkan. Jadi jangan, ya Allah kapan sih ini sembuh, sakit lama banget, jangan, nggak boleh. Berarti menentang ketentuan Allah. Udah sabar saja sambil ikhtiar. Yang kedua, orang jikalau sedang sakit, itu tandanya mengajak orang lain untuk bersilaturahim. Contohnya, Pak Roy sakit di rumahnya. Kenapa Pak Roy nggak datang? Sakit. Akhirnya silaturahim, betul ya? Yang lain silaturahim kepada orang yang sakit. Wah, rumahnya jauh di Bogor. Kan bisa zaman sekarang pakai telepon, video call, bisa. Silaturahim itu menyambung persaudaraan walaupun tidak harus ketemu, bisa jarak jauh dengan kecanggihan teknologi. Assalamualaikum Pak Roy, sakit. Ya, lalu kita doakan. Akhirnya nyuruh orang ibadah zikir sama Allah. Kalau kita mendengar orang sakit, ya, kita langsung mendoakan walaupun tidak diminta. Misalnya doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Otomatis begitu. Kalau di WA udah ada tuh stiker begituan tuh. Kalau yang sakit langsung kirim Allahumma rabban, padahal nggak hafal, kirim doang. Di WA banyak stiker-stiker doa, padahal nggak hafal, kirim doang. Gimana Ustadz? Kalau nggak ada niat, nggak baca, nggak pengaruh itu stiker. Stiker doang kirim Allahumma rabban nasi, padahal nggak hafal, kirim doang, tulisannya ada, nggak dibaca, gundul, nggak kebaca dia. Minimal kita baca lah. Jangan, wah sakit, wah ada nih stiker penyakit, gas kirim. Jangan. Ya boleh, bagus, tapi dibaca atau niat doa. Jangan hanya kirim tanpa niat. Jadi orang sakit yang pertama, kalau dia ikhlas berarti dibersihkan dosa-dosanya. Yang kedua, mengajak orang untuk bersilaturahim. Kalau datangnya langsung secara offline, coba bawa tentengan buah-buahan. Kalau di rumah sakit kasih yang punya vitamin, yang ada energi. Ini mah kagak bawa apa-apa di rumah. Pak Roy lagi sakit, banyak orang ternyata ngasih buah-buahan, dia yang bawa katanya. Pak Roy suka, kagak, nggak seneng rasa, udah saya yang bawa, diambil sama dia. Bukan yang ngasih makanan, buah-buahan malah dia ngambil. Ya, jadi yang kedua, orang sakit itu adalah mengajak orang bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang sakit itu adalah meningkatkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa pengen tahu nikmat sehat itu ketika sedang sakit.
ingin tahu nikmat hidup itu ketika sudah meninggal. Orang hidup ini kita nikmat, itu tidak bisa kita rasakan secara maksimal kecuali sudah meninggal. Lihat orang yang sudah meninggal, mereka sangat ingin balik lagi ke alam dunia. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, Rabbirji'uni li'an a'mala salihan tardah. Ya Allah, balikan saya ke alam dunia, balikan saya ke alam dunia, agar saya bisa beramal soleh akan apa yang kau ridhoi ya Allah. Mereka menyesal, ternyata di dunia nikmatnya luar biasa, dan ternyata menyesal ketika di alam dunia tidak beramal soleh. Nah, jadi jangan sampai nih hidup di alam dunia tidak beramal soleh, nanti nyesalnya ketika sudah meninggal. Mereka minta dispensasi balik lagi. Kalla, kata Allah, tidak mungkin orang udah meninggal balik lagi hidup di alam dunia. Maka dari itu, nikmat kita lagi sakit, Allah nyuruh ingat loh di waktu sehat. Syukuran kalau nanti lagi sehat. Begitu. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai yang keempat adalah membuat jadi pesimis. Banyak orang ketika sakit dia menjadi orang yang optimis, menggunakan seluruh tenaga yang maksimal dirinya ketika dia sakit, sehingga ketika sehat dia akan maksimal setelah tahu bagaimana susahnya sakit. Jadi setelah sakit itu jadi modal semangat yang optimal, ketika sehat kembali dia akan mempunyai semangat yang baru. Oleh karena itu, kita dalam keadaan sehat bersyukur, kita dalam keadaan sakit pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh orang beriman mengeluh, tidak boleh orang beriman tidak menerima keadaan sakit apapun juga, baik sakit ringan maupun sakit berat. Dan di dalam agama sakit ini ada dua, al-amradul jismiyah wal amradu al-ghaibiyah. Ada penyakit medis, ada penyakit non medis. Kalau penyakit medis, dari semua kita harus ikhlas, kemudian ikhtiar. Kalau medis, ke jalur medis, yaitu ahlinya kesehatan, dokter, spesialis dan sebagainya. Tapi ada penyakit yang non medis, ya, ada penyakit non medis yang dimana ilmu medisnya angkat tangan. Ini fakta bahwa ada orang yang punya penyakit tapi bukan medis, penyakit non medis. Diperiksa secara medis pun tidak ada penyakit, tapi nyatanya sakit. Nah, inilah yang dinamakan penyakit non medis. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah mengatakan, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Arti syifa itu penyembuh atau obat. Warahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Artinya Al-Quran Allah turunkan sebagai obat bagi yang sakit. Jadi orang beriman idealnya kalau sakit kembali ke Al-Quran. Setelah kembali ke Al-Quran, baru secara ikhtiar nyata kesehatan. Makanya di zaman Rasulullah SAW kalau sakit itu dengan Al-Quran. Kalau bahasa kitanya dengan ruqyah. Ya, Rasulullah kalau sakit dia baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah 3 kali, sembuh, sehat. Atau ada yang sakit, sahabat siapa ya? Sahabat yang sakit datang kepadaku, aku ruqyah. Diruqyah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca ganjil 3 kali, 7 kali, 11 kali, 33 kali. Ustaz, itu kan Rasulullah, orang yang punya kelebihan. Lah bangsa kita tidak. Dari Al-Quran, dari doa Rasulullah SAW bisa kita amalkan, asal yakin akan luar biasanya apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca pagi dan sore hari 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali aja, pagi 3 kali, sore 3 kali, maka Allah jaga dirinya
dari sesuatu penyakit-penyakit yang jelas maupun yang tidak jelas. Tuh, ini resep, ya, bukan resep, resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kita jaga, mau dohir maupun batin dijaga Allah, baca itu amalin 3 kali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Itu kalau dibaca berkali-kali, diuji dengan badan orang. Kalau getar berarti di dalamnya ada penyakit, ya, khususnya penyakit non medis. Ya, banyak sekali orang-orang yang sakit, tapi sakitnya non medis. Contohnya orang-orang yang sakit non medis, kalau buat sholat berat, apalagi sholat isya sama sholat subuh, berat banget itu. Itu ada penyakitnya tuh di dalam. Insya Allah di sini mah lancar semua, semangat, amin. Yang semangat. Ya, kemudian orang yang sakitnya itu tertentu, misalnya waktu mau maghrib sakit sampai subuh, lewat subuh sehat, sore sehat, maghrib sakit lagi. Itu penyakit, berarti di dalamnya ada something. Ya, Ustadz saya mah kalau awal bulan atau pertengahan bulan sakit, itu beda lagi itu. Kalau pertengahan bulan itu, waduh, tanggal tua kayaknya. Itu sakitnya beda. Tapi kalau sakit non medis itu coba dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kalau orang Islam yang yakin bisa menyembuhkan berbagai penyakit, ya, baik medis maupun non medis. Jangan nganggap Al-Quran hanya bacaan saja, tapi apapun penyakitnya, dengan Al-Quran asal yakin, dan tentunya dengan bacaan yang benar, apalagi dibacanya oleh ahlinya yang mempunyai ilmu yang khusus, maka insya Allah ayat-ayat dan doa-doa yang dibaca itu akan bereaksi. Ya, karena bacaannya sama tapi yang membacanya berbeda, tentu khasiatnya berbeda. Ya, ayat kursi ada yang kesurupan, dibaca sama yang orang biasa, sama orang ahli. Yang biasa Allahullah kata setan, ya baru begitu, kagak ngaruh, digituin. Tapi sama orang yang ahlinya, yang expert di bidang itu, a'udzubillah, udah langsung bereaksi. Artinya penyakit itu tidak hanya medis, tapi non medis. Bahkan di dunia yang zaman sudah modern seperti ini, justru non medis ini sangat banyak sekali. Maka tidak ada cara kecuali kembali kepada Al-Quran dengan cara ruqyah syar'iyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah, dijauhkan daripada berbagai penyakit-penyakit yang tidak jelas. Dan jikalau ada di antara kita yang sakit, hendaklah kita pertama sadar bahwa kita sedang disayang Allah. Dan jangan sekali-kali kalau kita sedang sakit mengeluh, tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sambil diiringi dengan ikhtiar, mencari solusi untuk kesembuhan. Yang kedua, yakinlah bahwa dengan kita diberikan sakit, Allah masih peduli dengan kita, agar kita bersyukur ketika nanti kita sudah sehat. Dan biasanya orang sakit ingat sama Allah lebih banyak daripada sedang sehat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sakit banget, ya Allah, ya Allah, ya Allah aja, ya Allah. Sehat, boro-boro, ya Allah. Ya enggak, umat lagi itu. Makanya Allah kasih sakit biar kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, kita paham bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak kuat, hanya Allah yang maha kuat. Artinya ketika kita sakit, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau sakit, kita harus cari ikhtiar. Kalau medis adalah dengan cara berobat ke medis. Kalau ada sakit yang non medis dan itu memang terjadi nyata, carilah dengan cara ruqyah syar'iyah, dengan cara pengobatan dari Al-Quran dan doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau kita sakit menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sehat kita ibadah, dalam keadaan sakit tetap untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
dengarkan bersama tausiah dari Ustaz Haji Muhammad Sidik. Baik, berikutnya adalah tanya jawab offline maupun online. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaannya ya, masih panjang waktunya. Saya buka dulu nanya pertama. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Kadang-kadang saya mah kalau sakit nih lupa sama Allah. Sakit, wah kudu sembuh nih, langsung berobat, langsung ke apotekah, ke klinik. Nah itu gimana hukum Ustaz? Itu apakah saya apa namanya, syirik gitu kan, karena langsung percaya dengan obat gitu, tanpa yang dibilang Ustaz tadi itu bahwa itu ada ujian dari Allah gitu kan, itu kita wah harus sehat nih gitu kan, besok kerjaan banyak, berarti langsung ke apotek ya kan, klinik gitu. Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Terus yang kedua terkait tadi obat yang paling utama adalah Al-Quran. Memang mungkin Ustaz bisa memberikan kepada kita gitu kan, cara-caranya seperti apa supaya mustajab gitu kan. Masya Allah. Nah, itu dia. Jadi kita nggak usah berobat ke klinik Ustaz, langsung aja pakai apa baca Al-Quran gitu Ustaz. Mungkin mohon ridhonya untuk apa namanya diizazahkan gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pertanyaannya berat-berat. Yang pertama, kalau kita sakit terus langsung ingatnya tuh ke apotek, ke klinik atau beli obat gitu ya. Itu adalah bentuk ikhtiar dan itu harus dalam agama. Ya. Harus kita ikhtiar. Karena kalau nggak ikhtiar salah juga. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dua kita. Yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal. Satu saja kita tidak pakai maka salah. Ikhtiar adalah usaha maksimal dalam bentuk nyata. Yang kedua tawakal, sisanya serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berobat harus ya, sakit biarin aja, saya mah sakit nggak usah berobat, kalau kata Allah sembuh kagak berobat ya tambah sakit, betul ya. Itu nggak ikhtiar. Tapi ada orang ikhtiar, oh saya sakit saya harus berobat, tapi lupa tawakal sama Allah bahwa yang nyembuhin Allah. Akhirnya saya berobat, nanti kalau berobat saya pasti sembuh. Banyak orang berobat nggak sembuh karena melupakan Allah. Jadi ada dua, ada ikhtiar, ada tawakal, dua-duanya kita harus dapat. Ada dulu, ini kisah di Arab, ada pahamnya Jabariyah, ada pahamnya Qadariyah, ada pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 paham. Nah ini kita paham yang mana, boleh masing-masing introspeksi diri. Paham Qadariyah adalah paham yang mengutamakan usaha tanpa tawakal kepada Allah. Contohnya gini, kalau saya makan pasti kenyang, kalau saya kerja pasti dapat hasil, pasti. Ini dia mengutamakan usaha tanpa serah hasil kepada Allah. Ini namanya Qadariyah. Ada yang kedua Jabariyah. Jabariyah ini gimana Allah? Tanpa usaha. Saya mah sakit, gak usah ke dokter, gak usah ke bidan, gak usah ke apotek beli obat. Kata Allah sembuh. Nah ada tuh yang model begitu tuh. Saya mah kalau kata Allah kaya, ngapain usaha kerja, repot-repot, kaya mah kaya. Ini gimana Allah, tinggi banget tawakalnya, saking tingginya nggak usaha. Ada yang usaha tapi lupa sama Allah yang menentukan. Nah Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah, usaha dulu maksimal, baru hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu. Karena kalau hasil maksimal belum tentu hasil kan. Orang yang kerja maksimal aja belum tentu berhasil sesuai yang diharapkan. Nah, serahkan hasilnya kepada Allah. Ini yang sesuai. Jadi usaha bentuk ikhtiar maksimal, selebihnya sudah maksimal usaha, serahkan. Saya serahkan hasil dari usaha saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hasilnya bagus, alhamdulillah. Tidak bagus, alhamdulillah, karena itu haknya Allah yang memberikan hasil. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi waktu dulu ada 2 kelompok, Jabariyah, Qadariyah, nyatu, naik apa? Kuda.
disertai bawa barang-barang emas di gurun pasir. Begitu naik, di tengah gurun pasir ada perampok. Kata Jabariyah nih, Jabariyah ini gimana Allah? Ada perampok banyak. Kata dia, tenang aja bro. Kalau kata Allah kita selamat, selamat. Gak usah usaha, biarin aja perampok datang. Kita bawa barang-barang berharga. Kata Allah selamat, selamat. Gak ada usaha, tenang aja. Yang kedua, ini yang namanya qadariyah. Gak bisa begitu, kita harus kabur. Kalau kita kabur, pasti selamat. Nah, akhirnya ngoceh berdua. Duduk. Ngoceh berdua makin dekat. Katanya tenang aja, walaupun dekat, kata Allah sehat, sembuh, selamat, gak dibunuh, tenang, bakal selamat, gak usaha. Yang satu, kelamaan, saya mau kabur. Ternyata hasilnya, yang ini mati, yang ini mati. Dua-duanya salah. Harusnya kabur dulu, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit, berobat dulu. Setelah berobat, hasilnya serahkan kepada Allah. Dan tidak boleh, saya udah berobat ke dokter anu kagak sembuh-sembuh, sialan. Nggak boleh. Kita berobat ikhtiar, tapi hasilnya kepada Allah. Kalau belum sembuh, ya Allah masih sayang, barangkali masih banyak dosa saya yang harus dibersihkan. Tetap nerima apa adanya. Begitu kita sembuh, alhamdulillah. Belum sembuh, alhamdulillah. Itulah pola pikir orang beriman itu. Lagi enak tetap alhamdulillah, lagi tidak enak tetap alhamdulillah. Itulah kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh hebat keadaan orang beriman. Ketika kita mendapat nikmat, dia tetap bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia tetap bersabar. Jadi orang beriman mah tenang saja, tetap ibadah, di atas bersyukur, di bawah bersabar. Ya, jadi lari ke apotik beli obat boleh dan bagus, itu sebagai syariat. Tapi ingat, jangan sampai di situ saja, tapi serahkan kepada Allah hasilnya. Diminum, beli obat, diminum, sisanya ya Allah aku serahkan kepada Engkau atas kesembuhanku, mudah-mudahan sembuh, amin. Itu yang benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa para lupa? Bagaimana kalau kita sakit? Ya ijazah doa. Kalau ijazah harus face to face. Kalau ijazah harus khusus, ya tidak bisa berjamaah seperti ini. Baik, Rasulullah SAW mengajarkan apabila pagi bacalah itu ijazah umum dari Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Insyaallah kalau kita yakin dan istiqomah, itu menjadi perlindungan ya dari hal-hal yang tidak baik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Artinya apa itu Ustaz? Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak bisa memberikan madarat, alladzi la yadurru ma fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, wa huwas samiul, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan apa yang ada di langit maupun kejahatan yang ada di bumi. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah yang jahat, dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Itu baca sering mungkin dengan bilangan ganjil 3, 7, 11, 33 dan sebagainya. Sakit apapun, Ustaz, itu bisa nggak buat penyakit medis? Oh bisa. Penyakit kan medis, non medis. Mau medis silahkan, non medis apalagi baca. Karena Al-Quran Allah mengatakan syifa sebagai obat buat penyakit apa saja. Saya pernah mengadakan ruqyah massal di majelis saya dengan berbagai macam penyakit. Itu yang vertigo hilang langsung. Setelah diruqyah malamnya tidur enak. Vertigo kan medis, artinya bukan non medis, tapi ikut ruqyah massal ternyata enak tidurnya. Ada lagi yang sakit yang medis-medis, laporannya 3 hari 4 hari setelahnya sembuh dengan izin Allah. Artinya Al-Quran
itu untuk penyakit apa saja. Ya, medis non medis. Ada yang gatal-gatal, Ustaz, di kulit gatal-gatal Ustaz, diruqyah. Ternyata ya. Jadi jangan membatasi penyakit. Atau ruqyah kan buat jin aja Ustaz. Enggak. Ruqyah itu buat, jangan-jangan kamu emang banyak jin yang nggak mau diruqyah. Jadi penyakit apa saja. Jangan membatasi Al-Quran sebagai obat non medis, tidak. Tapi Al-Quran sebagai obat, Allah yang bilang, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Maka dari itu kalau sakit, berobatlah dengan Al-Quran, karena Allah mengatakan itu. Makanya slogannya, ya, ahli ruqyah mengatakan, jadikanlah Al-Quran sebagai obat utama dan pertama. Jadi rujukannya kepada Quran. Ya, medis non medis ada. Sakit amandel, ini ayat Qurannya. Sakit perut, ini ayat Qurannya. Ya, sakit kista, ini ayat Qurannya. Sakit, ternyata medis pun ada kunci-kunci ayat Quran yang khusus. Ya, mau medis maupun non medis. Ya, ada ayat-ayat khusus. Sebab Ustaz, kalau buat cepat jodoh gimana? Nah, ada juga itu. Cuman harus rahasia. Ya, wah kayaknya paling cepat gitu. Buat penglaris gitu ya. Jodoh susah banget nih Ustadz, udah berbagai macam cara tapi masih aja nggak nyangkut-nyangkut. Nah, bolehlah itu mah paroy pakarnya. Jadi Al-Quran itu kalau dikupas itu bisa untuk apa saja, tapi yang jelas itu semata-mata itu sarana, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam keadaan sakit, ya, yang pertama kita harus ikhtiar, jangan tenang saja. Ingat, kalau orang yang gimana Allah namanya apa? Itu Jabariyah. Gimana Allah aja, gak usah usaha. Kalau sembuh-sembuh itu Jabariyah. Kalau Qadariyah, ya, saya harus usaha, saya harus berobat. Kalau berobat pasti sembuh. Ternyata banyak yang berobat nggak sembuh. Karena apa? Menghilangkan Allah yang Maha Penyembuh. Harusnya kalaupun sembuh sama dokter, sembuh sama ahli terapis, tapi yang nyembuhin hakikatnya adalah Allah. Nggak boleh saya sembuh karena paramek, nggak boleh saya sembuh karena bu dokter ini, nggak boleh. Yang nyembuhin Allah, cuman lewat dokter ini, cuman lewat obat itu. Nggak boleh kita bilang saya disembuhin sama paramek, sama panadol hijau, nggak boleh. Tapi saya sembuh dengan wasilah obat ini, dengan dokter spesialis ini. Tapi hakikatnya yang nyembuhin penyakit aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman harus diutamakan. Jangan kita mentuhankan benda atau sesuatu yang menjadi penyembuh. Sama non medis juga, ada ustadz yang menyembuhkan, tidak boleh saya disembuhkan penyakit saya itu sama ustadz tuh. Kata ustadz, ya saya yang nyembuhin, nggak boleh. Yang nyembuhan Allah. Paling kita mengucapkan ini karunia Allah, bersyukurlah kepada Allah, baik medis maupun non medis. Barangkali itu Pak Roy jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa kalau sakit itu salah satu ciri karena Allah sayang sama kita. Iya. Ini tidak berniat menyinggung siapa-siapa ya. Ada sakit yang memang dikarenakan wasilahnya itu dari rokok. Iya. Dari merokok. Ini maaf ya buat yang merokok nih, saya nggak merokok. Karena dengan merokok itu membuat wasilah rokok itu membuat kita jadi sakit paru-paru, jantung, maaf nih, hipertensi dan seterusnya. Nah, apakah dengan wasilah yang sudah kita tahu dengan merokok itu membuat kita sakit ke depannya, walaupun tidak dengan sakit yang langsung sakit, tapi ke depannya bisa lebih sakit kalau diteruskan? Apakah itu juga termasuk Allah sayang sama kita pada saat itu, pada saat nanti kita sakit gara-gara rokok? Contohnya atau gara-gara minuman keras gitu kan. Sekarang emang belum sakit, tapi dengan lama kita akan sakit nanti. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun baru sakit. Apakah itu Allah juga sayang sama, sebagai ciri Allah suami sayang dikasih sakit seperti itu? Padahal wasilah sudah tahu wasilah itu tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
baik sakit adalah tanda disayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit dengan sebab merokok atau minum minuman keras atau hal-hal yang menyebabkan sakit apa saja, itu sayangnya Allah itu ketika itu sebenarnya teguran. Teguran untuk bagaimana supaya tidak sakit seperti itu. Jadi bukannya ketika kita sakit dengan rokok itu disayang Allah nggak sadar, itu sebenarnya teguran supaya sadar bahwa itu membahayakan. Jadi jangan dimaknai saya ngerokok sakit. Kata Ustadz katanya kalau orang sakit disayang, udah saya ngerokok aja biarin sakit, orang disayang Allah. Enggak gitu juga. Tapi ketika orang merokok sakit ditegur sama Allah, sayangnya Allah itu berupa teguran sakit sehingga dia harus berobat. Dia harus menyetop dari kebiasaan buruk dan sebagainya. Dan kalau sakit ya, khususnya di non medis ya, karena saya praktisi ruqyah, kita berbicara fakta. Orang sakit itu ada 3 penyebab. Yang pertama dari dosanya diri sendiri, sakit karena dirinya, kelakuan dirinya. Yang kedua dari non medis itu karena gaib yang tidak suka kepada orang tersebut akhirnya membuat sakit. Yang ketiga karena persekongkolan manusia dengan makhluk gaib untuk menjadi sakit orang tersebut. Jadi 3. Tapi lebih bagus kita yang pertama, muhasabah. Saya sakit, jangan-jangan ini perbuatan saya. Betul ya? Ada orang berseteru dengan sesama tetangga, saudara, akhirnya kita sakit. Bisa jadi karena omongan kita tidak baik sama orang, bisa jadi perbuatan kita tidak baik sama tetangga, akhirnya kita sakit. Itu sakitnya itu disayang Allah berupa teguran. Coba ingat-ingat kamu, apa pernah kamu berbuat dosa apa sebelum sakit ini? Ingat, oh iya saya pernah marahin tetangga saya, padahal dia nggak salah, saya pokoknya marah waktu itu, minta maaf. Dengan minta maaf, ridhonya orang tersebut bisa jadi itu jadi penyembuh. Jadi banyak orang sakit itu disayang Allah, tapi itu bisa bermakna teguran agar dia sadar dengan apa yang pernah dilakukan berupa dosa. Ya, seperti itu. Rizky, ya. Ada pertanyaan lagi dari Disin Palembang. Disin, maaf Ustadz, Disin tanya di luar tema Ustadz, apakah sekarang ini surga sudah berpenghuni Pak Ustadz? Apakah saat ini surga sudah berpenghuni? Berat juga pertanyaannya. Ya, saya menjawab lebih aman saya tidak tahu. Nah saya Allah alam takut salah jawabnya. Ya. Yang jelas dalam keterangan-keterangan bahwa ahli surga itu adalah orang beriman, insya Allah kita termasuk di dalamnya, karena tempat yang abadi di akhirat orang beriman adalah surga. Untuk saat ini Ustadz, saat ini apakah surga udah ada penghuninya? Allah alam, saya takut salah. Jujur, saya bilang ada, takut sudah ada. Saya bilang ada, takutnya belum ada. Ya, dalam masalah agama jangan malu-malu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Jadi saya lebih aman, dan memang saya nggak tahu, ya, atau mungkin sudah ada yang tahu tapi saya belum tahu. Jadi saya jawab saya tidak tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Itu saja jawabannya. Terima kasih. Akhirnya kita sampai ke penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq. Sebelum membaca doa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Ustadz Haji Muhammad Siddiq untuk memimpin doa bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat, dan jikalau ada yang baik bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma faqihna fid din wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa alhiqna bis salihin ya rabbal alamin. Allahumma astajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.